belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Pendengaran manusia. Fungsi telinga. Fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Kemudian bagian-bagian telinga yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ada 3 bagian ya. Oke, ini adalah bagian telinga kita. Gambar telinga kita, ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Kita lihat bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga luar ini ada daun telinga. Daun telinga fungsinya menangkap getaran bunyi. Kemudian liang telinga ya yang di tengah ini, liang telinga fungsinya menerima getaran dari daun telinga tadi. Kemudian meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, ini gendang telinga. Gendang telinga ini nanti akan menerima getaran dari liang telinga. Kemudian meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian ini namanya saluran Eustachius. Ya, saluran Eustachius. Kemudian ini koklea. Koklea menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, ya, ke saraf pendengaran ke sebelah sini. Nah, dari saraf pendengaran ini kemudian diteruskan ke otak untuk mendeteksi bunyi itu. Nah, tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran ke koklea. Jadi, tulang-tulang pendengaran ini meneruskan getaran ke koklea setelah tadi diterima oleh gendang telinga. Gendang telinga itu sangat tipis ya, sehingga dia bisa menggetarkan, bisa bergetar saat dia menerima getaran. Telinga dalam ini ada saluran tengah setengah lingkaran, berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh ya. Seperti tadi sudah dikatakan, fungsinya adalah salah satunya mempertahankan keseimbangan tubuh. Proses mendengar bunyi, getaran dari sumber bunyi, dari awal sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian gelombang bunyi merambat ke liang telinga, dari liang telinga bunyi menggetarkan gendang telinga, jadi gendang telinga digetarkan oleh bunyi tadi. Nah, kemudian getaran gendang telinga itu menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, mengirim ke koklea, ditangkap oleh koklea. Kemudian koklea ini mengirimnya ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran dikirim ke otak. Nanti otak yang akan menerjemahkan bunyi yang didengar, akan mengartikan bunyi yang didengar. Bunyi apa itu? Nah, perhatikan. Ada bunyi audiosonik, ada bunyi infrasonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi audiosonik itu 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian bunyi infrasonik di bawah 20 Hz sangat rendah, bunyi ultrasonik di atas 20.000 Hz itu sangat tinggi. Nah, manusia ini memiliki kemampuan bunyi audiosonik, yaitu kemampuan mendengarnya 20 sampai 20.000 Hz ya. Nah, kalau bunyi infrasonik yang sangat rendah ini dimiliki oleh binatang, yaitu anjing, laba-laba, jangkrik. Nah, bunyi ultrasonik yang sangat tinggi ini hanya dapat didengar oleh paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Ya, jadi hanya binatang-binatang tertentu saja yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik maupun bunyi infrasonik yang sangat rendah maupun sangat tinggi. Nah, kita manusia 20 sampai 20.000 Hz yaitu bunyi audiosonik.
Nah, cara memelihara kesehatan telinga, kita juga harus memelihara kesehatan telinga. Caranya satu, dibersihkan menggunakan sapu tangan dan air hangat, telinga luar ya. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga, nanti kotoran akan lebih dalam sehingga mengganggu pendengaran dan gendang telinga bisa sobek. Nah, jika mendengar suara terlalu keras, tutup kedua telinga kalian segera ya. Nah, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi bisa dipantulkan dan bisa diserap. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Nah, benda keras ini dinding, logam, kaca ya, kaca, dinding, logam. Ini adalah jenis benda yang dapat memantulkan bunyi. Oke, dinding, logam, kaca, benda yang dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Benda lunak itu benda yang empuk. Contohnya itu karpet, kemudian karet, busa, dan kertas. Nah, bunyi ini dapat diserap oleh benda-benda tersebut tadi ini, ya. Bunyi dapat diserap oleh kertas, busa, karet, dan karpet, ya, yang sifatnya lunak, sifatnya empuk. Nah, berdasarkan jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi. Dinding pantul dan sumber bunyinya itu dibedakan ada 3. Pemantulan yang memperkuat bunyi asli, gaung atau peredam, dan gema. Yang memperkuat bunyi asli saat kamu ada di kamar mandi, kemudian kamu bersuara, pasti suaramu terdengar lebih keras karena jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi itu kurang dari 10 meter. Nah, gaung, ketika kamu berbicara dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung akan memantulkan suaramu. Nah, itu akan bergaung. Suaranya menjadi tidak jelas, bunyi aslinya tidak menjadi jelas. Nah, itu jaraknya sekitar 10-20 meter. Kemudian gema. Gema saat kamu misalnya ada di gua, lembah, bukit. Nah, itu suara kamu akan menggema. Dinding pemantul sangat berjauhan, itu sekitar lebih dari 20 meter. Nah, bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli, itu namanya menggema. Jadi kamu bicara di antara dinding pantul dan sumber bunyi yang jaraknya sekitar 20 meter. Bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Misalnya kamu berteriak di sebuah gua, suara kamu terdengar dahulu, baru kemudian terdengar suara pantulannya. Contoh bunyi gaung, bunyi aslinya kemari, bunyi pantulnya mari. Ya, pasti kamu sudah pernah mendengar. Contoh bunyi gema juga seperti bunyi asli kemari, bunyi pantulnya pasti akan muncul belakangan menjadi kemari. Nah, manfaat bunyi pantul ada 3, yaitu mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, mengetahui letak ikan-ikan di laut. Nah, semua ini bisa diketahui dengan adanya bunyi pantul. Sekian dan terima kasih.